Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk video kali ini, saya memilih kisah nyata yang sangat heboh yang pernah terjadi di kota Medan, di mana seorang anak laki-laki berumur 17 tahun yang santun tiba-tiba ditangkap oleh polisi akibat menjadi jagal bagi 6 anggota keluarganya sendiri. Oke teman-teman, jangan lama-lama basa-basinya ya. Langsung kita simak videonya saja, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Muhammad Ferijal alias Ical berusia 17 tahun, adalah siswa kelas 3 SMA Yayasan Pendidikan Yosua. Ical putra bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Arsyad Batubara, ibunya bernama Delvia Riana Siregar. Keluarga Ical tinggal di Jalan Perjuangan nomor 22, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Sebagai anak bungsu, Ical mengaku selalu mendapat perhatian khusus dari keluarganya. Ia bahkan masih diantar jemput dari rumah ke sekolah. Sampai-sampai Ical pun merasa malu karena dia sudah merasa besar. Sebaliknya, sikap ibunya amat sangat keras. Salah sedikit Ical pasti kena omel. Biasanya nih, kakak-kakaknya mendukung sikap sang ibu. Itulah sebabnya Ical yang hobi bermain gitar itu diam-diam merasa dianaktirikan. Masalahnya makin lama Ical merasa sering mendapat perlakuan seperti itu. Hal itu membuat Ical marah. Dan kemarahan itu bertumpuk jadi satu membeku di dalam hatinya. Di mata para tetangga, guru, dan teman-teman sekolah, Ferijal adalah anak yang sabar, sopan, nurut, dan soleh. Di sisi lain, Ical pun bukan anak yang tidak suka berulah. Salah satu di antaranya, Ical sudah berani berpacaran di umur 17 tahun itu. Bahkan dia sempat meminta sang ayah melamar sang pacar. Tapi permintaan itu jelas ditolak, sebab sang ayah menganggap Ical ini masih sangat ingusan. Kamu harusnya mikir, kakak-kakak kamu yang udah pada kerja mapan saja, udah pada dewasa, belum pada menikah sampai sekarang. Kamu yang beli cilok 1 bungkus 1000 perak, masih minta uang ke emak kamu. Berani-beraninya kamu mau minta kawin. Memangnya istri kamu nanti mau dikasih makan apa? Mikir dong, mikir. Ical pun marah karena penolakan itu. Akibatnya, Ical lari ke rumah sang kekasih. Di rumah kekasihnya ini, Ical merasa mendapat perlakuan yang lebih baik dari keluarga sang pacar yang bernama Yuki. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini bukan Yuki Kato ya. Nah, kakak-kakaknya Ical yang mengetahui Ical minggat ke rumah Yuki tentu saja menjadi sangat-sangat khawatir kalau Ical akan bikin hamil anak orang. Maka dijemputlah Ical dan dinasehati. Tapi si Ical nangkepnya dia sedang dimarah-marahi sama kakaknya. Lalu pada hari naas itu, pada pagi hari tanggal 30 Oktober 1998 sekitar jam 9 pagi, Ical yang masih tidur dipaksa bangun sama emaknya. Ical, bangun! Jangan tidur dulu kayak bayi aja lu. Sini, bantuin emak yang punya halaman. Tidur terus seperti bayi aja. Bangun hanya mau minta uang untuk beli sosis. Ical pun bangun sambil nahan marah di dalam hati. Saat itu dia sudah diampiri dan dikompori oleh setan jurik. Sambil nyapu dia pun mulai mikir gimana caranya menghentikan semua ini. Saat itu sang ayah sedang mencuci mobil di luar. Sang ibu sedang memasak di dapur, dan sang kakak Fitrisna berusia 28 tahun lagi menyetrika baju sambil nonton TV di ruang tengah. Fitrisna adalah korban pertama. Ical yang sudah dikuasai oleh angkara murka diam-diam mengambil alu kayu dan langsung pakai untuk menganiaya sang kakak hingga sang kakak tidak bergerak lagi. Meski Fitrisna sudah tidak bernafas, Ical masih kalap dan kehilangan akal sehat. Dalam waktu yang berdekatan, kakak laki-lakinya Ical yang bernama Khalid baru pulang dari kuliah dan langsung diketok oleh Ical hingga ambruk sebentar. Ketika membersihkan darah, Ical melihat sang kakak ini berusaha untuk bangun. Lalu kemudian Ical pun menggetok lagi kakaknya hingga tidak akan pernah bangun lagi untuk selamanya. 2 orang sudah dibuat bergeletakan. Ical melangkah ke ruang tamu. Kebetulan sang ibu keluar dari dapur lantaran mendengar kegaduhan itu. Dan tanpa basa-basi ibunya pun diketok hingga meninggal dunia. Ical merasa masih belum puas juga. Dia mencari sang ayah dan ditemukan di pintu samping rumah. Sang ayah yang mantan direktur Akademi Perawat Sumut itu pun diketok Ical tanpa mengedipkan mata. Bahkan Ical menamatkan mereka berempat dalam waktu 15 menit saja. Kekalapan Ical belum mereda. 3 jam kemudian, ketika kakak perempuan yang bernama Vini Kuita baru tiba di rumah, Ical pun langsung menyambut dengan ayunan alu. Nyawa Vini pun melayang. Tak lama berselang, Vidi Tinti datang dan sekali lagi ayunan kuat
alu di tangan Ical mengakhiri nafas sang kakak. Setelah itu Ical kemudian mengumpulkan tubuh-tubuh dingin ini di ruang tamu, terus digeletakkan begitu saja tanpa ditutupi apa-apa. Untungnya seorang kakak yang bernama Vita lolos dari maut, sebab saat kejadian itu dia sedang pergi keluar kota selama beberapa hari. Setelah menghabisi keluarganya, Ical berencana menguburkan ke-6 mayat mereka di ruang tamu. Ical pun kemudian membongkar keramik dan menggali tanah di ruangan itu. Namun baru menggali sedalam kira-kira 50 cm, Ical sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Lalu dia lantas menelpon teman-teman sekolahnya. Tujuannya tentu saja agar dibantu menggali lubang kubur. Tapi Ical nyadar kalau dia ngomong jujur kedua rekannya ini pasti ogah dan pasti menolaknya. Halo, Burhan, Akhir. Di rumah gua kan lagi ada pesta nih. Lu kesini dong bantuin gua makan-makan. Sekalian biar rame. Burhan dan Akhir tidak menyanyiakan kesempatan pesta makan-makan enak dan gratis itu. Mereka pun langsung OTW bertandang ke rumah maut. Tapi saat sampai di tempat, bukan hidangan lezat yang mereka lihat. Mereka justru melihat ada 6 tubuh berjajar di ruang tamu. Pemandangan super horor itu jelas membuat mereka berdua ketakutan dan gemetaran, serta mereka ogah masuk dan memilih ngobrol-ngobrol di luar saja. Ical yang memang kelihatan masih begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa di dalam rumahnya. Tapi kedua teman Ical yang ngerinya bukan main ini meminta agar Ical segera mengganti bajunya yang ternoda oleh merah-merah. Lalu Ical pun masuk rumah untuk mengganti baju. Dan kesempatan itu pun digunakan kedua temannya ini untuk mengabur pergi dari rumah Ical. Dan malamnya mereka melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Nah, menyadari kedua temannya ini kabur, Ical mengurungkan niatnya untuk menguburkan jenazah keluarganya di ruang tamu itu. Aduh, kalian itu tega ya ninggalin aku kerepotan sendirian. Aku kan gak minta kalian ngapa-ngapain. Aku hanya minta kalian supaya bantuin aku bikin lubang, hanya itu saja. Sebentar doang. Kok malah pada kabur? Tapi Burhan dan Akhir tetap ogah membantu. Bahkan mereka pun berpikir lain. Mereka nggak mau terlibat karena mereka sadar di bui itu nggak enak. Coba kalau teman Ical ini adalah geng motor, pasti Ical sudah datang merampok rumahnya sendiri sekalian. Beberapa jam kemudian hari pun mulai malam. Ical jadi bingung. Kemudian Ical pergi ke rumah teman dekatnya yang bernama Yuki dengan mengendarai mobil yang dicuci oleh sang ayah. Sesampainya di rumah Yuki, Ical pun cerita sama Yuki bahwa dia sudah menghabisi seluruh keluarganya. Dia bercerita dengan santainya, sesantai seperti dia habis menyiram kucing saja. Yuki, tadi siang aku udah habisin emak, bapak, sama 4 kakak aku. Sekarang temenin aku jalan-jalan yuk. Ini terakhir kalinya, soalnya besok pagi aku ini mau menyerahkan diri ke pos polisi yang dekat pom bensin itu. Ayo temenin aku jalan-jalan malam ini ya. Yuki terbangun-bangun dan hampir gak percaya dong. Secara Ical adalah anak lurus dan baik, gak suka merokok apalagi mabuk. Yuki berharap apa yang dikatakan oleh Ical hanyalah sebuah candaan doang. Malam itu Ical mengajak Yuki berkeliling kota Medan, hitung-hitung menghabiskan malam terakhir. Lalu dilanjutkan menemani Yuki menengok kakek Yuki yang sedang dirawat di rumah sakit Peringati Medan. Bahkan Ical juga tidur di rumah sakit itu pada malam tersebut. Sementara itu, polisi yang baru mendapat laporan tentang pembantaian tersebut langsung bergerak ke rumah Ical dan segera memburu Ical tentu saja. Malam itu sekitar jam 2 saat Ical lagi tidur, dia pun ditangkap polisi di rumah sakit Peringati Medan. Di hadapan polisi, Ical mengaku tega menghabisi semua orang lantaran kerap diomeli ayah serta ibunya, yaitu Arsad Batubara dan Delvariana Siregar. Tertangkapnya Ical jelas membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, para tetangga mengenal keluarga Ical sebagai keluarga yang sangat harmonis dan terpandang serta berpendidikan. Kenekatan Ical membantai keluarganya ini sempat menimbulkan tanda tanya bagi polisi. Apalagi selama proses pemeriksaan maupun reka ulang, Ical tampak tenang tanpa beban. Polisi sempat mengira Ical terpengaruh obat-obatan atau alkohol. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya semuanya negatif. Bahkan ketika dilakukan pemeriksaan oleh psikiater, kejiwaan Ical dinyatakan dalam keadaan sehat dan normal. Menurut Dr. Raharjo Suprapto, ahli jiwa yang menangani kasus ini, perbuatan Ical ini didorong dendam dan emosi. Ia juga menilai tindakan Ical adalah spontanitas pemberontakan Ical terhadap sikap keluarganya selama ini. Singkong memang sudah menjadi ketuk. Akibat perbuatannya itu, Ical memang harus kehilangan kedua orang tua dan 4 saudaranya. Kendati begitu, dia masih mempunyai seorang kakak lagi, yaitu Vita.
kakaknya ini yang selama saat itu dia ada di luar kota. Vita pun mengaku bahwa sebenarnya keluarganya itu sangat menyayangi Ical. Adapun tindakan memarahi dan sering menyuruh mengerjakan sesuatu pada Ical, menurut Vita sebenarnya adalah dalam rangka mendidik. Akan tetapi Ical mungkin salah mengartikan sehingga terjadilah tragedi di keluarga Arsat Batubara. Dan tidak dinyana memang si bungsu yang dulu disayang-sayang dan dulu dieman-eman menjelma sebagai jagal bagi keluarganya sendiri. Dalam sidang pengadilan anak yang digelar pada Januari 1999, Majelis Hakim Pengadilan Medan telah menjatuhkan vonis hukuman 7 tahun 6 bulan penjara bagi Ical. Saat itu Ketua Majelis Hakim Sofyan Royan beralasan bahwa Ical masih anak-anak dan kesempatan memperbaiki diri masih terbuka lebar. Ical menghabiskan masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Sekian dulu kisah nyata kali ini, semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari kasus kali ini.